Selamat siang anak-anak. Siap, Bu. Siap. Jadi hormat. Siap, Ibu. Duduk. Ya anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kimia di hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita, Ibu mempersilakan M. Saleh untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih M. Saleh. Ya, ketua kelas. Ada berapa siswa yang tidak hadir di hari ini atau semuanya hadir? 5 orang tidak hadir, Bu. 5 orang tidak hadir. Ya, Bu. Siapa-siapa yang tidak hadir? Atta Jali Talau, Iqbal Wali. Atta Jali, alasannya? Sakit, Ibu. Selanjutnya, Iqbal Wali. Iqbal Wali, alasan? Alfa, Ibu. Apa? Mungkin Alfa Talau, Ibu. Apa? Mungkin Alfa Talau. Ini. Apa? Alfa, Ibu. Berikutnya, Novianto Talau, Ibu. alasan? Sakit, Ibu. Sakit. Yang terakhir, Sarul Goce, Ibu. Sarul Goce. Alasannya? Izin, Ibu. Izin. Oke, terima kasih ketua kelas. Ya, Ibu. Ya, kalau anak-anak kalian yang hadir di hari ini sehat? Ya. Jadi harus tetap semangat untuk menjaga kesehatan. Ya anak-anak sekalian, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang sistem, di mana sistem itu dia terbagi menjadi 3. Ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Ya. Khususnya untuk sistem terisolasi, siapa di antara kalian yang dapat menjelaskan untuk kita semua, mengingatkan kita kembali tentang apa itu sistem terisolasi? Siapa yang bisa? Malah silakan. Tidak terjadinya pertukaran energi dan materi ke lingkungan dan sistem atau sebaliknya. Ya, oke, baik. Jadi yang dibilang sistem terisolasi berarti tidak terjadi pertukaran materi maupun energi dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Itu yang dibilang dengan sistem terisolasi. Salah satu contoh sistem terisolasi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah air di dalam termos. Benar sekali. Selain air di dalam termos merupakan contoh sistem terisolasi, ada alat kimia yang namanya itu adalah kalorimeter. Kalorimeter itu dia juga merupakan contoh sistem terisolasi. Apa itu kalorimeter anak-anak? Jadi pada pembelajaran sebelumnya juga sudah dijelaskan untuk kalian bahwa harga atau nilai dari entalpi sistem itu tidak bisa diukur. Yang bisa diukur itu adalah dia punya harga perubahan entalpi yang dinotasikan dengan delta H. Bagaimana cara untuk bisa menentukan harga perubahan entalpi itu? Itu menggunakan salah satunya itu adalah kalorimeter. Jadi di hari ini kalian akan belajar tentang penentuan harga perubahan entalpi menggunakan kalorimeter.
kalian pada slide yang Ibu tampilkan di depan. Jadi hari ini kalian akan belajar tentang penentuan perubahan entalpi dengan menggunakan kalorimeter. Dengan kompetensi dasarnya adalah menjelaskan jenis entalpi reaksi, hukum Hess, dan konsep energi ikatan, serta membandingkan perubahan entalpi beberapa reaksi dengan berdasarkan data percobaan. Dan tujuan pembelajarannya adalah, jadi setelah melakukan kegiatan pembelajaran di hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan yang pertama pengertian kalorimeter. Yang kedua, menjelaskan cara penentuan besarnya entalpi atau delta H dengan menggunakan kalorimeter. Dan menghitung besarnya entalpi reaksi menggunakan kalorimeter. Jadi kalau menghitung harga perubahan entalpi pakai kalorimeter itu dibilang dia merupakan pakai data percobaan. Jadi dilakukan eksperimen. Ya, untuk kalian ketahui anak-anak, ada 4 cara yang dipakai untuk bisa menentukan harga perubahan entalpi. Cara yang pertama itu kalorimeter, yang kedua hukum Hess, ketiga itu pakai data entalpi pembentukan standar atau dinotasikan dengan delta HF. Dan yang terakhir itu pakai data energi ikatan. Jadi hari ini kita fokus membahas tentang penentuan harga perubahan entalpi menggunakan data kalorimeter, yaitu pakai data percobaan. Apa itu kalorimeter? Ya, dapat Anda lihat pada slide. Kalorimeter itu adalah, jadi dia merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalori. Jadi ada kalori yang dilepas, ada kalori yang diserap pada suatu reaksi. Itu yang dibilang dengan kalorimeter. Jadi ingat, kalorimeter itu dia merupakan sistem terisolasi. Di mana anak-anak kalorimeter itu ada 2 jenis yang umumnya dipakai dalam percobaan, yaitu kalorimeter bom dan kalorimeter sederhana. Jadi yang pertama kalorimeter bom. Ya, Anda bisa lihat pada slide itu ada gambar kalorimeter bom. Ya, pada gambar kalorimeter bom, ya, ada wadah yang berwarna hijau. Itu dia merupakan biasanya digunakan untuk meletakkan sampel yang akan diuji. Wadah ini merupakan wadah yang mengandung oksigen. Jadi ada oksigen dalam wadah atau tabung tersebut, di mana tabung itu dihubungkan dengan kawat pemicu. Ya. Selain itu dalam kalorimeter bom ada juga pengaduk dan termometer, serta di dalam kalorimeter bom itu ada air. Ya. Jadi nanti ketika sampel dimasukkan dalam tabung yang beroksigen, sampel itu dia akan terbakar. Kenapa? Karena di dalam tabung itu ada oksigen dan juga ada api listrik yang bersumber dari kawat pemicu. Ya. Lalu energi yang dihasilkan dari hasil proses pembakaran itu dia akan diserap oleh air di dalam kalorimeter dan dinding wadah kalorimeter. Itu untuk kalorimeter bom. Ya. Jadi kalorimeter bom ini dia dirancang khusus. Jadi dia lebih terisolasi sehingga kalau menghitung harga perubahan entalpi itu dia hasil yang diperoleh akan lebih teliti. Untuk kalorimeter bom. Yang kedua untuk kalorimeter sederhana. Kalau kalorimeter sederhana anak-anak, biasanya itu dia dibuat dari bahan styrofoam dan plastik atau plastik yang bersifat isolator. Kalau yang dibilang isolator itu yang bagaimana anak? Iya, benar sekali. Jadi tidak dapat mengantarkan panas. Jadi wadah
yang dipakai pada kalorimeter sederhana itu dia tidak bisa menghantarkan panas, sehingga dia punya harga kalorimeternya itu diabaikan. Bisa paham sampai di sini? Ya anak-anak, dalam konsep kalorimeter itu dia menggunakan asas Black. Apa itu asas Black? Asas Black itu dia menyatakan bahwa pada pencampuran dua zat, jumlah kalor yang dilepaskan pada saat yang bersuhu tinggi akan sama dengan jumlah kalor yang diterima atau diserap pada saat yang bersuhu rendah. Itu menurut asas Black. Jadi kalau dari pernyataan asas Black ini, kalau kita nyatakan dalam bentuk persamaan, maka akan didapat ya, Anda boleh perhatikan pada slide. Jadi dari pernyataan asas Black, yaitu bahwa kalor yang dilepas akan sama dengan kalor diterima. Jadi kalor itu biasanya dinotasikan dengan Q. Jadi Q yang dilepaskan akan sama dengan Q yang diterima, hanya berbeda tanda. Ya, kalau menjabarkan Q yang dilepaskan, dia akan menjadi Q reaksi atau kalor reaksi. Sedangkan kalau kalor yang diterima itu dia dijabarkan menjadi Q larutan dengan Q kalorimeter. Di mana untuk menentukan Q larutan, itu didapat dari M kali C dikalikan dengan delta T. Anda bisa lihat C itu ada yang kecil, huruf kecil, ada juga yang huruf besar. Jadi yang kecil itu dipakai untuk menentukan kalor larutan. Iya, jadi C kecil itu adalah kalor jenis. Sedangkan kalau Q kalorimeter itu didapat dari C besar atau kapasitas kalor dikalikan dengan delta T. Ya, jadi perhatikan sini. Jadi M itu adalah massa larutan. Dengan satuannya itu adalah gram. Sedangkan C itu adalah kalor jenis. C yang kecil ya. Satuannya itu adalah joule per gram derajat Celcius atau joule per gram derajat Kelvin. Sedangkan kalau delta T itu adalah perubahan suhu yang didapat dari selisih antara suhu akhir dan suhu awal. Sedangkan kalau untuk C besar itu adalah kapasitas kalor. Yang satuannya itu adalah joule per derajat Celcius atau joule per derajat Kelvin. Ini dia punya rumus. Sedangkan untuk mau menghitung harga perubahan entalpi, itu didapat dari negatif kalor reaksi dibagi dengan mol. Jadi otomatis mau cari harga perubahan entalpi, yang pertama harus ditentukan itu adalah mol sat. Ya? Selanjutnya kita cari kalor reaksi. Ya, mohon perhatian. Anda harus ingat bahwa pada kalorimeter sederhana itu kalorimeternya itu diabaikan. Sehingga kalau menghitung jumlah kalor yang dilepaskan atau diserap pada kalorimeter sederhana itu hanya pakai Q larutan. Bisa ingat? Hanya pakai Q larutan, yaitu didapat dari M massa dikalikan dengan kalor jenis dikalikan dengan perubahan suhu. Sedangkan kalau pakai kalorimeter Bohr, kalau pada kalorimeter Bohr berarti itu Q larutan dan juga Q kalorimeter. Bisa paham sampai di sini? Bisa? Supaya Anda lebih mengerti penjelasan, ini ada contoh soal.
gram NaOH dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 150 gram air. Jika kalori jenis airnya itu adalah 4,2 joule per gram derajat Celcius dan selisih suhu sebelum dan sesudah reaksi 3 derajat, 5 derajat Celcius. Anda disuruh untuk menentukan perubahan entalpi pelarutan natrium hidroksida NaOH apabila menggunakan bejana aluminium tanpa mengabaikan banyak kalor dari kalorimeter. Sudah? Ya. Jadi perhatikan sini. Untuk mempermudah Anda dalam perhitungan, yang perlu Anda ingat, kalau pada soal diketahui kapasitas kalor atau C besar, berarti itu hitung kalorimeter. Tapi kalau pada soal tidak diketahui kapasitas kalor, berarti pakai larutan. Bisa ingat? Bisa? Ya, Ibu. Ya, jadi untuk mau menghitung dia punya harga perubahan entalpi, yang pertama harus data dulu zat-zat apa yang sudah diketahui. Ya? Jadi pada soal itu sudah diketahui massa NaOH, MR-nya, berikutnya massa air, lalu kalor jenis, delta T, perubahan suhu, dan juga kapasitas kalor. Ya? Sehingga yang pertama itu harus dicari dulu adalah dia punya Ki reaksi. Jadi Ki reaksinya didapat dari negatif Ki larutan dijumlahkan dengan Ki kalorimeter. Sehingga hasilnya yang didapat itu negatif 3405,5 joule untuk dia punya Ki reaksi. Sedangkan untuk mol atau massa dari mol natrium hidroksida itu didapat dari gram dibagi MR, maka molnya itu adalah 0,25. Sehingga delta H-nya didapat 13,622 joule. Bisa paham? Bisa mengerti sampai di sini? Bisa. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, berarti Ibu yakin kalian sudah bisa mengerti. Selanjutnya tugas kalian adalah kalian akan berdiskusi dalam kelompok untuk melakukan eksperimen dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja. Jadi itu persilakan kalian untuk membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Silakan tanpa suara.
kegiatannya. Dan juga ada langkah-langkah untuk Anda melakukan eksperimen. Dan Ibu persilakan kalian untuk melihat KPD-nya. Dan selanjutnya Anda akan melakukan eksperimen. Siapkan alat dan bahan. Ya, masing-masing kelompok siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Ya. Ya, kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 Siap, Ibu. 3 Siap, Ibu. 4 Siap, Ibu. Karena sudah siap, silakan Anda melakukan eksperimen sesuai langkah-langkah yang ada dalam lembar kerja. Dipersilakan.
sudah ukur suhu awal. Kemudian sudah Ya, kelompok 1 sampai 4 apa ada kendala? Tidak ada Ibu. Oke, kalau tidak ada lanjut.
lakukan eksperimen. Selanjutnya, tugas kalian yaitu untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam lembar kerja. Ya, perhatikan sini. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam LKPD, selain berdasarkan data percobaan yang Anda lakukan, Anda juga bisa melihat mengkajinya pada bahan ajar. Jadi ada buku ajar. Nah, selain itu ada materi pada LKPD. Dapat membantu Anda untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam LKPD. Dipersilakan.
tapi bisa juga gunakan kaki. Ya, Ibu beri kesempatan lagi waktu 5 menit untuk kalian kerjakan pertanyaan dalam LKPD. Selanjutnya, Ibu akan menunjuk kelompok untuk presentasi depan. Oke? Jadi 5 menit lagi waktu kalian untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD. Semangat!
Kalau di ujian ya kesini tuh. Tapi ini kan poin yang pertama cari bertahan, yang kedua ini sampai ini saja. Yang cari apa? Di sini 100. Ya, oke anak-anak, waktu kalian selesai. Sekarang akan dilanjutkan dengan presentasi. Jadi akan diberi kesempatan untuk kelompok memberikan presentasi dan kelompok lain itu untuk menanggapi. Untuk itu dimulai dari kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan pertama pada lembar kerja. Dipersilakan untuk kelompok 3. Ya, jadi bagi kelompok lain, ketika kelompok 1 mempresentasikan, kalian diberi kesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Yang kepada kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Oke, terima kasih moderator. Untuk teman-teman sekalian boleh lihat pada lembar LKPD. Di sini ada gelas kalorimeter sederhana. Di sini kita disuruh untuk mengamati tentang kalorimeter sederhana ini. Dan
gambar di samping jelaskan prinsip kerja dari kalorimeter dengan memperhatikan bagian-bagian dari kalorimeter. Oke, kalorimeter sederhana dibuat dari bahan styrofoam atau plastik yang bersifat isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas, di mana rangkaiannya berupa pengaduk, termometer, dan wadah styrofoam. Kalori yang dihasilkan pada kalorimeter diserap oleh larutan. Oke, itu saja hasil dari penelitian kami. Apakah ada saran, tanggapan, atau pertanyaan dari lain? Ya, demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Diberi kesempatan mungkin bagi kelompok 2 untuk memberikan tanggapan atas hasil diskusi dari kelompok 3. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Sama. Yang samanya ini apa? Nah, jadi kelompok 2 sama dengan kelompok 3, kelompok 4? Sama yang lain. Jadi semuanya sama. Ya, Ya, jadi kalau pada kalorimeter sederhana itu dia punya rangkaiannya itu berupa wadah styrofoam atau wadah plastik, ada pengaduk dan termometer. Termometer itu kan dipakai untuk mengukur perubahan suhu. Jadi karena bersifat isolator, jadi tidak ada energi yang dilepas atau energi diterima. Sehingga pada kalorimeter sederhana, kalorimeternya itu diabaikan. Jadi energi yang dihasilkan hanya diserap oleh larutan dalam kalorimeter, tapi wadahnya tidak. Ya? Jadi bisa paham apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Ya, kita berikan aplaus kepada kelompok 3. oke, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, selanjutnya presentasi berikutnya akan dilakukan oleh kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Ya, silakan kelompok 4. Mari kelompok 4. Iya, silakan kelompok 4. Ya, ketika kelompok 4 presentasi hasil diskusinya, kelompok yang lain bisa memperhatikan dan bisa memberikan tanggapan.
Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok EMPA 4 akan mempresentasikan hasil pengamatan yang telah kami lakukan terhadap air dan garam kepada Oke, terima kasih. Full air sama dengan 10 Tadi menyamping ya, kasih penjelasan untuk teman. masa garam dapur sama dengan 50 gram. Iya, kelompok yang lain mohon perhatian. 100 gram. Jadi suhu air yang telah kami pengamatan adalah 30 derajat suhu air tambah garam dapur sama dengan 28. Selisih suhu larutan sebelum dan sesudah adalah delta T sama dengan 28 derajat Celcius dikurang 30 sama dengan Kenapa? Karena akan perubahan entalpi reaksi. M sama dengan 150 garam, Y sama dengan 18 kilopascal atau gram. N sama dengan garam per ml sama dengan 50 per 58,5 sama dengan 0,85 mol. Ya, kelompok 4 langsung saja untuk harga perubahan entalpi. Lanjut. Di larutan M kali C kali delta T sama dengan 150 dikali M, 18 dikali 2 sama dengan 254. Ya, oke, kelompok 4. Selanjutnya diberikan kesempatan untuk kelompok 3 untuk memberikan tanggapan atas hasil pekerjaan dari kelompok 4. Dipersilakan kelompok 3. Oke, tanggapan dari kelompok kami yaitu di sini hasilnya sama, tetapi hasil pengukuran suhunya yang berbeda, sehingga harga entalpi yang dihasilkan juga berbeda. Terima kasih, itu saja tanggapan dari kelompok kami. Iya. Jadi ini hasil pengamatan dari kelompok 4. Jadi mungkin hasil perhitungan harga perubahan entalpinya itu berbeda pada tiap kelompok karena tergantung dari hasil pengamatan, hasil pengukuran kalian terhadap suhu, sehingga menyebabkan harga perubahan entalpi reaksi pada tiap kelompok itu dia berbeda. Untuk itu, terima kasih kelompok 4, kita berikan aplaus. Ini saya yang dapat kami sampaikan dari hasil pengamatan. Kurang atau lebih saya mohon maaf. Bila kami berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 2.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil eksperimen air dan deterjen. Menghadapi materi dipersilakan menulis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil percobaan kami tentang air dan deterjen. Yang pertama, kami akan menghitung selisih suhu larutan sebelum dan sesudah reaksi. Untuk menghitung selisih larutan dapat menggunakan rumus delta T sama dengan T2 kurang T1 sama dengan untuk T2 yaitu suhu air yang kami peroleh 32 derajat Celcius dikurangi dengan T1 yaitu suhu air 29 derajat Celcius sama dengan 3. Selanjutnya kami akan menghitung jumlah kalori yang dilepaskan pada reaksi. Dapat menggunakan rumus Q larutan sama dengan M atau massa dikali dengan C dikali dengan delta T. Dapat diketahui bahwa M yang kami peroleh yaitu 150 yang didapat dari 100 gram garam ditambah dengan 50 gram deterjen. Jadi 150 dikali dengan C yaitu 4,18 dikali dengan delta T yaitu 3 yang sudah diperoleh oleh hasil di atas. Maka 150 dikali 4,18 dikali 3 yaitu 1881 joule. Berdasarkan hasil percobaan kami, reaksi yang terjadi yaitu reaksi eksoteran karena terjadi kenaikan suhu dari 29 derajat Celcius ke 32 derajat Celcius. Maka kesimpulan kami yaitu berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan dalam percobaan garam dan air terjadinya reaksi endoteran karena adanya penurunan suhu dari 29 derajat Celcius ke 26 derajat Celcius. Serta pada percobaan deterjen dan air terjadinya reaksi eksoteran karena adanya kenaikan suhu dari 29 derajat ke 32 derajat Celcius. Oke, demikian hasil presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 1? Sama. Sama, jadi hanya terjadi perbedaan ketika melakukan pengukuran suhu larutan, yaitu pada suhu awal dan suhu akhir. Ya, demikian hasil presentasi dari kelompok 2. Terima kasih kelompok 2, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke anak-anak. Demikian hasil ya, diskusi kalian. Pada kelompok masing-masing, di mana kalian sudah boleh melakukan eksperimen dan sudah boleh menjawab pertanyaan pada lembar kerja. Dan juga sudah dengan luar biasa mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Ya, dari proses pembelajaran di hari ini, kesimpulan apa yang bisa kalian sampaikan? Ibu persilakan kelompok 1 untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kesimpulannya adalah kalorimeter adalah suatu alat kimia untuk mengukur jumlah energi kalor. Kalorimeter dibagi menjadi 2 yaitu kalorimeter bom dan kalorimeter sederhana. Dengan rumus kalorimeter sederhana yaitu delta H sama dengan reaksi per mol. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya berikan. Ya, terima kasih kelompok 1 atas kesimpulannya, kita berikan aplaus untuk
di hari ini, yaitu kalorimeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah reaksi. Kalorimeter sendiri ada kalorimeter box dan kalorimeter sederhana. Dan kalorimeter box itu dia digunakan untuk mengukur kalor pada reaksi pembakaran. Sedangkan kalau sederhana itu pada reaksi apa saja kecuali reaksi pembakaran. Bisa paham? Ya anak-anak, dari hasil pembelajaran kita di hari ini, apa yang kalian rasakan? Senang. Mungkin Tania bisa memberikan alasan kenapa kalian merasa senang setelah melakukan pembelajaran di hari ini. Menurut saya kami sangat senang karena pembelajaran yang ibu lakukan menggunakan metode variatif dan tidak monoton, sehingga siswa tidak mudah bosan dan lebih mudah untuk memahami pembelajaran yang ibu berikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Tania atas tanggapannya. Berikutnya, Suban. Mengapa Suban merasa senang atas proses pembelajaran di hari ini? Ya, saya merasa senang pada pembelajaran hari ini karena pembelajaran yang ibu lakukan sangat simpel, tidak bertele-tele karena materi yang ibu sajikan sangat lengkap. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih atas tanggapan yang boleh kalian berikan atas pembelajaran di hari ini. Selanjutnya, dari proses pembelajaran kalian bisa memahami tentang cara menghitung harga perubahan entalpi menggunakan kalorimeter. Bisa? Bisa. Kalian sudah bisa paham? Untuk itu, selanjutnya kalian akan membagikan soal untuk kalian melakukan tes. Untuk itu dipersilakan kembali pada posisi semula.
Jangan lupa tulis nama. Waktu Anda 2 menit lagi. Ya, waktu kalian selesai. Ya. Ya, selanjutnya langsung koreksi hasil pekerjaan. Jadi nanti teman yang koreksi. Untuk itu Anda bisa memindahkan pekerjaan itu untuk. Jadi nanti Ibu beri tanda pakai apa bunyi meja. Ya, jadi berputar dari kiri ke kanan. Sudah? 1. Iya, diam tanpa suara. Mana? Lagi. Mana ini? Sudah? Ya, kita mulai pada soal pertama. Ya. Kegunaan bom yang digunakan dalam kalorimeter. Kalorimeter bom itu digunakan untuk apa? Iya, jadi yang benar itu opsi C. Silakan. Jadi periksa pekerjaan teman itu dengan jujur. Ya, berikutnya pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua. Anak-anak bisa lihat hasil penjelasannya pada slide. Jadi, harga perubahan entalpi reaksinya itu adalah 7,14 kilojoule. Yaitu opsi A. Selanjutnya nomor 3.
Selanjutnya untuk soal keempat. Ya, jadi di situ disajikan percobaan antara logam baring dan asam klorida. Jadi dari percobaan Anda disuruh menentukan mana yang percobaan ini termasuk sistem apa? Sistem tertutup. Karena hanya terjadi perpindahan energi. Ya, jadi jawabannya opsi Oke. Oke. Ya. Dari hasil pemeriksaan pekerjaan teman ada yang benar semua? Ada. Luar biasa. Siapa Dania? Maria Mamutasan. Ya, Maria Mamutasan. Ya. Ya, terus. Ya, selanjutnya Anda bisa boleh mengumpulkan hasil pekerjaan. Mari. Ya, Nana, demikian pertemuan kita di hari ini dalam pembelajaran tentang menentukan harga perubahan entalpi menggunakan kalorimeter. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang penentuan harga perubahan entalpi, tetapi menggunakan hukum S. Nah, jadi diharapkan kalian bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk proses pembelajaran selanjutnya. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, Ibu minta kesediaan dari Kali untuk membawa kita dalam doa. Mari, Kali. Teman, sebagian pula Alex berdoa menurut agama doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Kali. Ya, selamat siang.